Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kita kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana hari ini kita akan kembali berbincang-bincang membahas tentang masalah plasenta pada ibu hamil. Perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini nanti akan bersama dengan Dr. Sandi Prasetyo SPOG, dokter spesialis Obgyn RSIA Brawijaya Antasari dan RSIA Bina Medika Bintaro. Moms, kalau punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan, disiap-siapin ya Moms ya pertanyaannya, karena kita akan membahas hari ini mengenai masalah plasenta pada ibu hamil. Saya Novita Engji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang nanti akan ditanyakan langsung kepada Dokter Sandi. Ngobrol-ngobrol sama Dokter Sandi ya Moms ya. Baik, ini buat Moms yang lagi hamil. Wah, ini bisa langsung ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Selamat siang Dokter Sandi, apa kabar? Halo Mbak Novita, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat tentunya, Alhamdulillah. Ini lagi nggak bertugas ya hari ini ya dokter? Iya, hari Senin saya, hari libur saya di hari Senin. Karena kan kalau Sabtu Minggu biasanya prime time tuh, ibu-ibu datang, ditemenin suaminya. Jadi suaminya libur pas Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu saya jadinya praktek. Senin kita liburan deh, ketemu Mbak Novita sama teman-teman dimanapun berada deh. Betul sekali. Mom sudah siap nih untuk bertanya ya, karena ini hari ini kita akan membahas tentang masalah plasenta pada ibu hamil. Ternyata plasenta itu lumayan banyak ya permasalahannya ya saat lagi hamil ya. Benar banget Mbak Novita, kan kita ngobrol banyak. Mungkin banyak pertanyaan yang nggak kebayang gitu, tiba-tiba ada mitos atau ada pertanyaan yang kita nanti lurusin. Ya, baik. Nah, mungkin pertama-tama sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, dokter, kita harus tahu dulu sebenarnya fungsi dari plasenta itu sendiri tuh apa sih? Mungkin lebih jelas dan lebih detailnya supaya moms juga semakin tahu. Ya, oke. Jadi Mbak Novita dan moms dimanapun berada, jadi plasenta itu ibaratnya kalau saya selalu kasih contoh ya seperti filter. Jadi darah dari ibu kemudian masuk ke plasenta, di plasenta nanti dia tukeran tuh zat-zat nutrisi, oksigen yang diperlukan oleh si bayi masuk ke darah si bayi, kemudian masuklah ke dalam tali pusatnya. Nah, begitu pula dari si bayi, sisa metabolisme, zat-zat kotor lah, ibaratnya sisa-sisa dia bekerja di dalam badan si bayinya masuk ke dalam tali pusat, kemudian masuk ke dalam plasenta, di situ tukeran tuh sama si darah ibunya. Jadi plasenta tuh fungsinya ibaratnya seperti filter perantara dah. Jadi dia sangat signifikan fungsinya gitu. Ya, oke. Nah, kalau kita berbicara sesuai dengan topik kita tentang permasalahan plasenta, paling sering atau permasalahan yang paling banyak muncul tuh yang berkaitan dengan plasenta apa sih dokter? Kalau saya dulu pas saat hamil, saya mengalami yang namanya plasenta previa. Nah, tapi kan sebenarnya bukan cuma itu aja masalah plasenta ya, dokter? Benar. Jadi Mbak Novita, kalau plasenta previa itu adalah salah satu problem di plasenta terkait dengan letak plasentanya. Apakah dia menutupi jalan lahir, mendekati jalan lahir atau tidak gitu. Itu terkait dengan letaknya, problem pertama. Kemudian problem yang kedua adalah terkait dengan kualitas plasentanya. Gimana kualitas dia bisa menyaring metabolisme dari bayi ke ibu atau sebaliknya, kualitas plasentanya apakah ada pengapuran, apakah ada sumbatan di situ. Kemudian apakah plasentanya kondisinya nempelnya bagus. Jadi bisa aja tuh plasentanya nempelnya nggak bagus, bisa sewaktu-waktu lepas. Nah, kondisi-kondisi itu juga bagian dari komplikasi kehamilan terkait dengan plasenta. Iya. Ternyata memang banyak sekali permasalahannya ya dok ya. Dan efeknya juga, karena balik lagi, ini adalah istilah tadi filter tempat penyaringan makanannya anak ya. Jadi kalau memang ada masalah ya akan ada efeknya juga. Tentunya langsung efek yang paling dirasakan adalah pada bayinya ya dokter. Benar. Yang utama karena dia supply nutrisi satu-satunya filter yang mengalirkan nutrisi oksigen untuk si bayinya, untuk tumbuhnya, dan untuk kembangnya. Tumbuh tuh ukuran, panjang, beratnya. Kembang itu fungsi kognitif ya, kecerdasan si bayi, gimana dia bergerak, merespons stimulasi yang diberikan. Ya, jadi dua-dua itu terkait dengan kesejahteraannya bisa saja terganggu kalau kualitas plasentanya nggak baik. Oke, nah bagaimana nih kita sebagai seorang ibu yang lagi hamil nih dokter bisa menjaga agar kondisi plasenta kita tuh tetap dalam kondisi baik, baik dari letaknya maupun juga tadi dari yang permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan plasenta dokter? Iya, jadi kalau letak plasenta, yang pertama plasenta itu sudah ada berfungsi atau lengket gitu ya, sejak awal kehamilan. Jadi kita nggak bisa tuh manipulasi supaya, oh plasenta jangan dibawa deh, atau plasenta kita ke atas-atasin, gitu nggak bisa. Jadi dari itu nggak bisa ya dokter, jadi kalau
Oke, Nggak bisa. oke, oke. Plasenta nggak bisa Ya. disuruh-suruh dia. Dia dia konsisten ya plasenta sendiri dia. Gitu. Jadi plasenta dari awal kehamilan sudah tahu dia akan nempelnya di mana. Nah, kondisi tersebut yang setiap kali kontrol selama pemantauan kehamilan, dokternya akan cek apakah letaknya baik-baik aja atau seperti yang tadi, seperti kasusnya Manovita waktu kehamilan sebelumnya, dia letaknya rada di bawah, mendekati jalan lahir atau bahkan menutupi jalan lahir. Nah, itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa tahu dari pertama dia menempel di mana. Yang kedua, terkait tadi tuh gimana kita jaga supaya kondisinya baik. Segala macam komplikasi kehamilan, Ya. sebetulnya prinsipnya penyebabnya macam-macam. Salah satunya nutrisinya gimana. Nutrisinya harus bagus untuk si ibu supaya nggak terjadi komplikasi kehamilan terkait tensi Oke. yang tinggi atau kondisi kualitas plasenta yang nggak bagus. Kemudian misalnya riwayat kehamilan sebelumnya ada operasi sesar yang sudah dilakukan, itu juga bisa mempengaruhi kondisi plasentanya gitu. Yang sekarang mulai banyak muncul adalah nanti kita mungkin bisa ngobrolin ya, ada plasenta akreta namanya atau perkreta, lengketnya tuh terlalu dalam gitu akar-akar plasentanya. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika sebelumnya pernah ada riwayat operasi, maka yang tadinya misalnya dinding rahim itu segini ya, kemudian ini disayati tengahnya, jadi lepas gitu kan, kemudian dijahit lagi. Nah, proses penyembuhan itu bisa aja jadi lebih tipis. Nah, kalau di bawahnya ini ada plasenta, maka akar-akarnya bisa cenderung masuknya lebih dalam. Itu namanya kondisi plasenta akreta ya. Jadi lengketnya lebih dalam. Nah, itu bagian jadi komplikasi kehamilan juga gitu. Jadi banyak faktor, salah satu nutrisi, riwayat kehamilan sebelumnya bagaimana, kuretase misalnya, itu juga bisa mempengaruhi kualitas plasentanya. Oke, nah kalau kita berbicara juga tentang kualitas plasenta, sebelum nih pertanyaan udah banyak banget sih dokter, satu pertanyaan dari saya terakhir ya. Untuk berbicara soal kualitas plasenta nih dokter, apakah gaya hidup juga memiliki pengaruh yang besar nih dokter? Karena kan kita sekarang tahu banyak penyakit atau banyak permasalahan pada kesehatan itu emang apa ya, ujung dari gaya hidup yang nggak baik gitu loh. Nah, apakah plasenta juga seperti itu dokter? Ya, tadi mungkin kalau gaya hidup lebih ke arah nutrisi ya, faktor nutrisi. Ketika gaya Ya, hidup ya. kita makannya bagus, nutrisinya baik, insya Allah kehamilan juga jauh dari komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh faktor nutrisi. Nah, ketika gaya hidupnya tadi bisa mempengaruhi kualitas plasentanya gimana gitu. Baik, 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 baik. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga ya. Sebenarnya asupan gizi dan nutrisi itu tuh penting sekali. Bahkan itu kalau kita mau, kan banyak nih, kalau kita sebelum hamil tuh persiapannya tuh memang sebelum, istilah kalau kita mau punya anak, persiapannya dari sebelum hamil. Nah itu mungkin yang lebih tepatnya. Apakah itu juga berlaku untuk Benar. plasenta, dokter? Iya, kehamilan secara umum lah ya. Kehamilan secara umum, gimana Ya. kualitas kehamilannya, gimana kualitas si ibunya, gimana kualitas plasentanya di tengah, kemudian bagaimana kualitas Ya, si bayinya. Jadi ya, persiapan kehamilan oke, tuh bener banget. Jadi kita mempersiapkan kehamilan benar. bukan cuma kontrol pas sudah hamil aja gitu, justru malah sebelum hamil tuh. Harusnya sudah mulai konsultasi. Oke, ini ada pertanyaan dari Fardi Layu. Apakah seiring perkembangan janin bisa terjadi perubahan letak plasenta? Oke, mungkin ini mengalami kayak tadi ya, mungkin letak plasenta yang di bawah. Iya tuh dok, itu juga banyak banyak yang penasaran karena ada yang bilang, oh udah kan katanya kalau plasenta previa itu membuat kita juga jadinya tidak bisa melahirkan secara normal, dokter, harus sesar gitu kan? Ya, ya, ya. Jadi yang pertama kita mesti sama-sama tahu dulu nih, sebetulnya dinamakan ada kelainan letak plasenta tuh kalau gimana. Yang pertama tuh misalnya ini saya contoh ini jalan lahir ya. Jadi ini plasenta misalnya. Ketika plasenta nutupin plek gitu namanya plasenta total nutupinnya, nutupin semuanya. Ada juga plasenta yang nutupinnya cuma separuh, jadi setengah jalan lahirnya gini, parsialis. Iya, Atau iya, ada iya, yang iya, di iya. tepinya, ada yang di tepinya marginalis. Atau 2 senti lah kurang lebih dekat lah dari si jalan lahirnya. Nah, kondisi-kondisi itu yang nanti bisa memprediksi apakah seiring perjalanan kehamilan yang makin besar, rahimnya makin naik ke atas, plasentanya apakah bisa Iya. agak ikut geser menjauhi jalan lahirnya, misalnya karena rahimnya makin besar jadi makin geser naik ke atas gitu biar jauh dari jalan lahirnya. Kondisi itu yang terus Oke. dipantau tergantung kondisi nutup plasenta seberapa banyak gitu dari kehamilannya. Oke. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Chow Yi. Dok, saya IUFD karena plasenta terpilin 3 kali. Itu karena apa ya dokter? Mencegah di kehamilan kedua bagaimana ya dokter? Atau ya oke Ibu. Jadi IUFD tadi yang dimaksud IUFD adalah Iya, iya. kematian janin dalam kandungan ya. Ikut berduka juga dengan kondisi ibu yang terjadi gitu ya. Mudah-mudahan kehamilan berikutnya lebih sehat. Jadi ke plasenta itu salah satu yang menjadi fungsinya adalah dia mensuplai nutrisi semuanya masuk ke tali pusatnya. Tali pusat si bayinya yang akhirnya masuk ke dalam si udelnya itu talinya. Nah, yang mungkin yang dimaksud sama si ibu tadi adalah bukan plasentanya yang terpilin, tapi si tali pusatnya.
gitu. Selangnya. Jadi ketika selangnya terpilih atau selangnya kegencet, itu sama aja tuh si bayi kan sama kayak kita kecekek gitu, karena sumber nutrisi, sumber oksigen semuanya lewat situ. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang terjadi. Nah, apakah itu bisa dicegah? Sebetulnya tidak bisa. Tidak bisa dicegah karena kan bayi itu bergerak-bergerak aja, bergerak bebas di dalam situ. Kemudian tali pusatnya juga bisa ikut bergerak-bergerak seiring dengan pergerakannya dia. Dilihat cairan ketubannya gimana. Kalau cairan ketubannya banyak, harusnya dia masih relatif lebih aman. Tapi kalau ketubannya ternyata sedikit gitu, ibaratnya balon isinya bayi ya, ada cairan gitu, kalau cairannya sedikit kan dia jadinya kegencet. Ketika dia kegencet ya bisa aja tuh si tali pusat tadi juga terkompresi ya. Jadinya mungkin itu yang terjadi pada ibu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Rizka Seh. Plasenta saya lepas sebelum melahirkan dan pendarahan. Biasanya itu disebabkan oleh apa ya, dokter? Ya, plasenta lepas tuh ada juga tuh yang nanya-nanya, dok, yang menyebabkan solusi plasenta apa gitu. Banyak yang menanyakan nih dokter soal plasenta lepas nih dokter. Iya, plasenta lepas, kata lainnya adalah solusio plasenta. Jadi plasenta harus nempel di dinding rahim karena suatu kondisi dia menyebabkan dia lepas. Gitu. Nah, lepasnya bisa macam-macam penyebabnya. Contoh misalnya ibunya naik motor gitu, balapan, trek-trekan motor terus jatuh, terbentur perutnya, ya bisa aja plasenta jadi lepas. Atau misalnya ada kondisi tensi yang tinggi misalnya, preeklamsia. Itu juga bisa, dia spontan. Lepasnya lepas sendiri otomatis, tiba-tiba gitu, nggak bisa kita prediksi. Nah, kondisi lepas plasenta itu yang tadi saya bilang, dia bisa membuat suplai nutrisinya jadi dari ibu ke si plasentanya hilang gitu. Baik. Ini ada pertanyaan yang senada nih dokter dari Indri Noviani. Dokter, saya kemarin lahiran tapi anak saya tidak tertolong karena saya solusio plasenta. Untuk kehamilan selanjutnya apakah akan terjadi lagi dokter? Saya untuk mengurangi resiko terjadinya kembali itu harus bagaimana ya dokter? Ya, lagi-lagi turut berduka untuk ibu ya, mudah-mudahan hamil berikutnya lebih sehat. Jadi solusio plasenta, lagi-lagi kita harus mesti tahu tuh penyebab kemarin lepasnya apa. Yang pertama, kalau misalnya ibu nggak ada benturan, nggak ada guncangan yang tiba-tiba ke arah perutnya, artinya ada mechanical trauma yang langsung gitu ke area perutnya, berarti kan kemungkinan itu bisa kita singkirkan. Nah, mesti cari kemungkinan yang lain. Apakah saat itu ada komplikasi kehamilannya, misalnya tensinya yang tinggi yang tadi saya bilang gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang mesti kita pantau, sehingga kita tahu nih, ketika nanti hamil lagi, apa yang mesti kita cegah. Yang sudah pasti, yang pertama yang sudah pasti adalah kontrol ke dokternya dengan lebih ketat. Kasih tahu dokternya, kalau saya punya riwayat plasenta kemarin lepas, jadi nanti dokternya pun akan lebih aware untuk pantau lebih ketat terkait dengan kondisi tersebut. Mungkin ada hal-hal yang perlu dijadi notes untuk dokternya. Oke, ada pertanyaan dari Perwita Lisa. Apa benar kehamilan sudah tua itu plasentanya akan rapuh dan pasukan kinerja ke janinnya akan berkurang? Ya, jadi plasenta seiring berjalannya kehamilan yang makin matang, maka kualitasnya dia akan makin turun gitu. Makanya kita punya cut off kehamilan itu sampai dengan 40 minggu. 40 minggu, kan antara 37 sampai 40 minggu. Lebih dari 40 minggu lewat waktu namanya. Nah, kenapa kita punya cut off endpoint-nya di 40 minggu? Karena tadi kualitas plasenta semakin berkurang, ketubannya bisa makin turun, suplai darah nutrisi ke bayinya juga makin berkurang, maka kesejahteraan bayinya makin akhir kehamilannya bisa berbanding terbalik tuh dengan usia kehamilan. Jadi makin turun gitu. Nah, jadi kondisi tersebut yang memang betul plasenta bisa berkurang kualitasnya. Makanya kontrol teratur apalagi di akhir-akhir kehamilan, dokter akan lihat pantau kesejahteraan bayinya lebih ketat. Oke. Nah, saya jadi ingat dok, pas saya hamil, saya bukan cuma plasenta previa aja dok, saya juga mengalami yang namanya pengapuran plasenta. Nah, membuat kondisi bayinya jadi harus lahir prematur. Nah, itu apa dok? Maksudnya mungkin bisa dijelasin lagi nih, pengapuran plasenta itu bisa terjadi karena apa dan apa sih dok itu pengapuran plasenta dok? Nah, itu pengapuran plasenta yang tadi saya sampaikan tuh di akhir kehamilan biasanya sama ya dok ya? Usia. Itu adalah kualitas plasenta yang makin turun. Jadi pengapuran banyak sumbatan-sumbatan lah akibat pengapuran tadi di dalam plasentanya. Ketika filternya, tanda kutip ya, filter si plasentanya banyak sumbatan, maka suplai nutrisinya jadi makin berkurang. Nah, pengapuran itu sebetulnya masih dalam hal yang bisa kita bilang masih wajar aja di akhir kehamilan. Yang penting dokternya akan jadi notes bahwa kita pantau nih, suplai darah ke bayinya gimana, ketubannya gimana, penilaian kesejahteraan bayinya gimana. Tetapi menjadi catatan khusus ketika ini masih jauh-jauh nih dari cukup bulannya, misalnya baru 8 bulan atau baru 33 minggu misalnya.
belum sampai 9 bulan, tapi kok udah ada pengapuran dari pemeriksaan ultrasoundnya. Nah, itu mesti cari tahu tuh penyebabnya apa. Mungkin ada faktor komplikasi lain yang perlu dikontrol dalam kehamilannya, supaya nggak terjadi outcome yang tidak diharapkan. Nah, di saat mungkin tadi kehamilan yang masih belum waktunya, belum cukup umur, sebenarnya belum cukup bulan lah dok untuk dilahirkan, tapi terjadi pengapuran plasenta. Apakah kondisinya memang kayak gitu, bayinya harus segera dilahirkan dan akhirnya jadi prematur, atau sebenarnya bisa ditunggu ya dok? Ya, belum tentu. Jadi dilihat clinical base-nya gimana, kondisi saat itu bagaimana. Pengapuran yang saya bilang mesti cari tahu penyebabnya apa. Kemudian ketika itu terjadi, kita mesti tahu nih kesejahteraan bayi saat itu gimana. Kalau misalnya kesejahteraan bayinya masih bagus-bagus aja, ya alhamdulillah. Jadi bisa kita terus deh gedein lagi sambil dipantau ketat. Ya mungkin harusnya kontrol per 2 minggu, jadi kontrolnya per seminggu. Supaya pemantauannya lebih ketat lah ketika ada perubahannya tadi. Jadi tapi nggak harus sebenarnya nggak harus ya dok ya, tergantung kondisi klinisnya. Nggak mesti jadinya pengapuran plasenta mengakibatkan bayi harus segera dilahirkan jadi prematur gitu ya dok, jadi ya sebenarnya ya. Betul. Kembali lagi dilihat dulu kondisinya ya. Bagus. Benar. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari Indah Putri 16. Apa yang bisa Bumi lakukan untuk meningkatkan kualitas plasenta pada setiap trimester? Mungkin kali kalau trimester awal mungkin ada yang lebih beda, mungkin kalau trimester 3 atau justru trimester awal yang harus lebih istilahnya tuh lebih memiliki perhatian khusus gitu loh dok. Nggak ada, semuanya sama lah ya terkait dengan kondisi kesejahteraan kehamilannya, nutrisi yang bagus, kontrol teratur, dokternya akan pantau terus, ibunya happy-happy, jangan stres, mintain suaminya belanja gitu mungkin lebih sering jadi biar lebih happy si ibunya. Waduh. Makin banyak tas baru makin sehat plasentanya jadinya. Benar-benar dok. Jadi emang sebenarnya nggak boleh stres, itu ternyata juga bisa berpengaruh pada membuat kondisi plasenta juga jadi ada sedikit jadi masalah ya dok ya. Kondisi kehamilannya secara umum ya. Jadi bukan plasentanya ya. Berikutnya adalah dari Agustina Agung. Dok, saya lagi hamil kemarin prematur 33 minggu karena IUGR lagi. Kata dokter kandungannya itu dikarenakan plasenta saya yang sempit. Jadi oksigen sama nutrisi ke bayi kurang. Padahal saya nggak punya riwayat hipertensi. Nah ini gimana nih dokter? Nah itu yang tadi saya bilang tuh, ketika ada terjadi penurunan kualitas plasenta yang sebetulnya belum wajar terjadi, maka dokter harus evaluasi. Banyak berbagai macam penyakit, selain tadi tensinya tinggi, mungkin ada autoimun misalnya, kelainan darah, kelainan imunnya, itu yang semua harus di work up, semua harus diperiksa in detail, dengan sangat detail. Supaya kondisi tadi bisa dibuat jelas. Apakah kondisinya perlu ada urgensi untuk tindakan yang lebih agresif, atau masih bisa kita pantau sambil membesarin lah, bayinya dibesarin dulu gitu biar cukup bulannya sampai dengan semaksimal mungkin baru dilahirkan. Berikutnya dari Ilma Muftia. Dok, saya ingin bertanya, pada kehamilan saya yang kedua, dari awal kehamilan perkembangan janin baik, kemudian pada minggu ke-23 saya kontrol bulanan, perkembangan BBJ tidak naik signifikan, hanya naik 200 gram dari 400 gram pada 19 week menjadi 600 gram pada 23 week. Dari 400 gram pada minggu ke-19 dan menjadi 600 gram pada minggu ke-23. Dokter saya curiga yang ada yang salah, jadi saya diresepkan mekomblamin dan harus kontrol pada minggu ke-28. Karena merasa kurang pede, saya mencari second opinion nih. Saya karena dan second opinionnya bilang baik-baik aja, berat badan janin normal gitu. Saya merasa lega dan kontrol selanjutnya 32 minggu, tiba-tiba dokternya bilang anak saya ada hematom di plasenta dan di bagian pusar anak saya. Dan DJJ anak saya negatif dan saya SC untuk kedua kalinya. Mau bertanya dokter, penyebab plasenta hematom dan cara pencegahannya agar tidak terjadi lagi. Jadi ibu, plasental hematom itu sama seperti yang tadi kita obrolin tuh Mbak Novita di awal. Solusio plasenta. Hematom itu adalah kumpulan darah. Ada satu area yang terjadi pengumpulan darah di situ namanya hematoma. Nah, ketika plasenta lepas, di situ ada perdarahan di antara plasenta dengan dinding rahimnya, maka di situ bisa ngumpul tuh hematom tadi. Jadi prinsipnya ini sama dengan solusio plasenta tadi.
penyebabnya apa ya mesti dicari tahu, lagi-lagi saya bilang mesti dicari tahu, mesti banyak sekali penyebabnya. Jadi ketika itu tahu baru kita bisa workup untuk persiapan kehamilan berikutnya gitu. Karena kalau yang di awal tadi disampaikan dari beratnya di berapa tadi 19 minggu ke 23 dengan angka yang disebutkan, menurut saya juga itu dalam kondisi yang masih dalam batas normal-normal aja. Dan itu kan terus berlanjut sampai dengan 33 minggu tadi ya. 33 minggu baru terjadi sesuatu. Nah, kondisi itu mungkin tidak ada kaitannya antara yang keluhan di awal, kecurigaan di awal dengan yang di akhir. Tapi dalam perjalanan, di tengah-tengah itu mungkin ada dinamisitas yang perlu di-capture, yang akhirnya menyebabkan si plasentanya jadi lepas. Oke. Berikutnya kita baca pertanyaan dari Anissa Rofiko. Masih ada kemungkinan nggak sih dok? Masih ada kemungkinan naik nggak sih dok? 33 minggu plasenta masih menutup serviks, mungkin di kondisinya plasentanya di bawah. Ini banyak sekali loh dokter pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan soal ini plasenta saya di bawah, ini masih mungkin nggak sih naik nanti di bulan-bulan menjelang melahirkan? Ada nggak caranya untuk bisa naikin plasentanya? Iya. Jadi plasenta itu sebetulnya, pertanyaan mungkin begini kali ya, untuk umum ya, sampai seberapa lama sih kehamilan plasenta kira-kira masih bergeser? Ya. Sebetulnya sampai usia 32 minggu atau 8 bulan itu masih bisa kita pantau. Misalnya kondisi plasenta dia nggak total nutup gitu, nggak begini ya misalnya. Ini kan jalan lahir nutup begini. Kalau udah begini mau gerak sedikit banyak juga masih tetap nutupin juga. Jadi itu udah bisa dipantau sejak 7 bulan kehamilan. Tapi misalnya plasenta letaknya setengah atau agak letak rendah aja di sini dekat-dekat si jalan lahirnya. Maka diharapkan di usia 30 minggu, 31, 32 tuh makin naik gitu. Jadi tergantung kondisi penilaian plasentanya. Nutup seberapa banyak, kemudian usia hamilnya sudah berapa minggu, nanti dokternya akan evaluasi tuh. Tapi at least berdoa aja mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak yang nutupnya, kemudian sampai 30, 31, 32 minggu, akhirnya dia makin menjauhi jalan lahirnya. Apa yang bisa dilakukan ya berdoa. Jadi bukan naik ya dok sebenarnya posisi. Gimana naiknya? Iya naik, terus naik apa gitu, nggak naik-naik juga plasentanya. Iya benar-benar dokter. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari 5336 Tia. Dok, saya mempunyai 2 anak, tetapi kenapa kedua anak saya lahir di bawah 3 kilo ya dok? Itu kenapa ya dok? Karena makanan katanya tidak diserap plasenta dengan baik. Kenapa ya dok gitu? Nah ini juga nih, pertanyaannya masih luas ya. Belum nyampe 3 kilo, misalnya 2,9 kilo juga sebetulnya udah cukup lah. Sebenarnya udah nggak apa-apa iya. Jadi populasi Indonesia nih kalau dibuat rata gitu baiknya di mana sih sarannya? Ya di atas 2,5 kilo. 2,5 kilo aja untuk populasi Indonesia sebenarnya diharapkan lebih dari situ. Cuman saya selalu bilang juga ke pasien-pasien saya, target saya jagain kehamilan saya pengen itu bayi-bayi saya itu di atas 3 kilo. Kenapa di atas 3 kilo? Saya bilang kalau anak modern itu di atas 3 kilo deh gitu. Jadi harapannya di atas 3 kilo tuh suplai nutrisi, kesejahteraan kehamilannya semuanya optimal. Tapi kalau belum nyampe 3 kilo ya dilihat lagi apakah peningkatan berat badannya serial ya secara berturut-turut sepanjang kontrol kehamilan juga sesuai dengan targetnya. Di trimester ketiga misalnya, naiknya itu diharapkan 150 sampai 250 gram per minggunya. Jadi minggu sekarang misalnya 1,8 gitu ya. Minggu depan anggap aja 1 minggu tuh bisa 2 kilo. Jadi yang penting kenaikan berat badannya gimana? Apakah sesuai dengan kurvanya atau enggak? Kalau masih sesuai kurvanya ya alhamdulillah, jadi artinya nggak kenapa-napa. Atau memang orang tuanya kecil-kecil aja gitu. Jadi kalau orang tuanya kecil ya bayinya kecil kan masih wajar-wajar aja gitu. Jadi kita malah bayinya gede malah kaget lagi kok bapak ibu yang kecil bayinya besar. Gitu. Iya. Jadi faktor genetik juga menentukan ya kalau tadi kelahiran bayi besar atau kecil ya. Dok, ini lumayan banyak dari tadi saya perhatikan pertanyaan senada. Ini mungkin yang saya bacakan dari Marwa_BE. Saya mau tanya nih dok soal plasenta. Kira-kira penyebab plasenta itu bisa nempel di dinding rahim apa ya dok? Kenapa nggak langsung ngikut aja gitu bersamaan dengan bayinya? Terus kenapa plasenta yang melengket bisa menyebabkan pendarahan bahkan meninggal dok? Apakah ada makanan tertentu yang bisa menyebabkan plasenta jadi lengket di dinding rahim? Terus apakah ada kegiatan atau senam khusus yang bisa bikin ibu hamil untuk ibu hamil guna meminimalisir terjadinya plasenta lengket ke dinding rahim? Mohon penjelasannya dok. Pertanyaan banyak banget ya. Saya panjang. Oke. Jadi ini mungkin kita sekarang bisa ngobrolin tentang plasenta yang lengket. Apa sih yang dimaksud lengket? Jadi memang plasenta itu memang harusnya lengket sama dinding rahimnya. Kalau dia nggak lengket nanti dia lepas. Yang tadi kita obrolin namanya solusi plasenta. Iya. Cuman yang dimaksud mungkin yang dikhawatirkan saat ini adalah perdarahan hebat tadi adalah karena si akar-akar plasentanya. Yang tadi saya sampaikan di awal, harusnya akar-akar plasenta itu nggak sampai tembus si
dinding rahim ini terlalu dalam, tapi ketika ada suatu kondisi misalnya bekas operasi sebelumnya yang menyebabkan proses penjebolnya jadi lebih tipis, plasenta di bawahnya makin akar-akarnya terlalu dalam, itu makanya bisa bikin namanya plasenta akreta. Nempelnya terlalu dalam gitu, jadi nggak mungkin dilepas. Harusnya setelah lahir bayi, rahimnya kontraksi, ketika dia berkontraksi, maka dia akan ibaratnya tanda kutip memutus hubungan antara si dinding rahim dengan si plasentanya. Ketika kontraksinya baik. Tapi kalau kondisi yang normal, lengketnya normal-normal saja. Tapi kalau tadi seperti yang disampaikan, akar-akarnya terlalu dalam, maka dia nggak bisa tuh lepas sendiri, nggak bisa lepas bahkan, makanya bisa terus perdarahan banyak. Itu mungkin yang menjadi problem. Nah, apakah itu bisa didiagnosis? Selama kontrol kehamilan harus bisa didiagnosis jawabannya. Itu fungsinya kenapa kontrol harus teratur, dilakukan USG secara serial, berkala. Kemudian ketika ada area-area yang dicurigai akar-akar plasenta terlalu dalam nempelnya, maka di situ harus dikomunikasikan ke pasiennya supaya proses persalinan menjadi well planned. Saya baru 2 minggu yang lalu ada pasien serupa, memang plasentanya nempel tuh di area bekas sesar sebelumnya gitu, dan kita persiapan operasinya kan jadi harus sesar lagi, dan persiapan operasinya jadi lebih matang, persiapan darah lah, persiapan timnya. Itu bagian yang akan didiskusikan dengan pasiennya. Makanya jadi kalau kita sudah tahu, banyak hal yang mesti dilakukan. Ya. Oke, jadi permasalahan plasenta memang akan bisa terdeteksi kalau kita juga rutin melakukan check up atau kontrol kandungan ya dokter ya? Benar banget, harus bisa kelihatan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dok. Ini dari, ini soalnya lumayan banyak juga nih dok, pertanyaan-pertanyaan senada. Dari Gracia 966. Dok, saya mau nanya, apakah masalah plasenta akan berulang di kehamilan berikutnya? Saya pernah mengalami plasenta previa letak rendah dengan lahir normal di kehamilan 31 minggu. Pendarahan 2 minggu nih dokter. Gitu. Nah mungkin ini banyak sekali yang bertanya, maksudnya mungkin lebih ke permasalahan plasenta apapun itu, baik plasenta previa dan yang lainnya, apakah itu bisa terulang lagi di kehamilan yang berikut ya dok? Ya, kalau pertanyaannya apakah bisa berulang, ya mungkin saja kemungkinan. Tapi apakah bisa? Potensi itu lebih besar terjadinya di kehamilan berikutnya? Tergantung penyebabnya tadi yang saya bilang. Misalnya problem plasentanya ternyata dia solusio plasenta akibat plasentanya lepas. Lepasnya karena tensi yang tinggi. Nah, ketika ibu sudah didiagnosis tensi yang tinggi pada kehamilan sebelumnya, maka di kehamilan setelahnya, kehamilan berikutnya bisa saja itu berulang. Sehingga potensi problem plasenta tadi bisa sama. Tapi kalau terkait dengan letak plasenta, apakah plasenta yang sebelumnya nutupi, kemudian di kehamilan berikutnya potensinya akan lebih besar selama tidak ada riwayat operasi yang terlalu banyak atau kuretase sebelumnya yang terlalu dalam, harusnya sih sama-sama aja gitu, antara yang sudah pernah atau yang tidak pernah, kemungkinan terjadinya. Oke. Dok, kita tutup dengan tips dari dokter tentunya seputar tema kita ini tentang masalah plasenta pada ibu hamil maksud saya. Apa yang harus ibu hamil lakukan untuk bisa kesehatan plasentanya tetap terjaga, jadi semua masa kehamilannya lancar, persalinan juga demikian. Ya, Mbak Novita, Mams dimanapun berada, jadi tadi kita udah lumayan banyak lah ngobrol terkait dengan problem plasenta. Problem plasenta memang banyak sekali, tapi yang sering muncul tadi terkait dengan letak, terkait dengan kualitasnya. Apakah semua itu bisa diintervensi oleh kita? Sebetulnya yang pertama, nutrisi yang baik, kontrol yang teratur, diskusi dengan dokter yang baik, itu semua bisa menyingkirkan kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi pada plasentanya. Jadi saran saya ya happy-happy aja, kehamilannya harus happy yang pertama. Kemudian harus kontrol teratur. Ketika kontrol, bikin catatan banyak di handphonenya, diskusi sama dokternya. Karena mungkin ketika udah ketemu sama dokternya di meja dokter jadi demam panggung, jadi lupa mau nanya apa gitu. Nah, tipsnya itu. Jadi kayak sekarang nih mungkin di rumah banyak catatan, kemudian pas live di IG langsung bisa banyak bertanya. Begitu pula ketika kontrol. Dan itu kan spesifik terhadap kehamilan ibu. Jadi dokternya bisa banyak menjelaskan. Itu sih sarannya, happy-happy aja. Oke. Nah, berarti satu pertanyaan terakhir nih dokter. Tadi dokter bilang kontrol kehamilan itu penting. Mungkin sekali lagi sekalian mengingatkan nih sebagai penutup juga kita ingatkan bahwa ibu kepada para moms yang lagi hamil bahwa saat ini walaupun kita sekarang masih dalam masa pandemi, kita juga masih dalam masa PSBB, kontrol kehamilan di rumah sakit juga tetap aman ya dokter ya. Mungkin kan pasti banyak yang aku nggak mau nanti aja deh kalau ada deket-deket lahiran gitu kan, karena parno dok ya kan.
Iya, iya, iya. Insya Allah sekarang karena kita sudah ada dalam kondisi yang pandemik. Pandemi kan bukan cuma Indonesia aja ya, tapi seluruh dunia. Kemudian Ya, saya aja ya, bahkan nggak tahu nih pandemi akan berakhirnya kapan. Jadi masing-masing dari kita sudah mulai betul, betul. beradaptasi, termasuk juga dengan fasilitas kesehatan, center-center rumah sakit gitu pasti sudah menerapkan protokolnya. Yang utama adalah prioritas kesehatan ibu dan keamanan. Jadi insya Allah mah kontrol boleh dengan protokol yang sudah ada. Insya Allah mah aman. Betul. Jadi sebenarnya udah tidak perlu khawatir lagi ya Moms ya, kita tetap harus melakukan kontrol kehamilan rutin tentunya, apalagi ini kita harus tahu juga permasalahan yang punya permasalahan dengan plasenta itu harus makin rutin lagi biar bisa diketahui dan juga tadi dicari solusinya di saat nanti kita sudah masuk di masa kita harus bersalin dan tentunya tenang saja. Banyak rumah sakit juga sudah melakukan protokol kesehatan yang memang sudah sesuai untuk pemeriksaan ibu hamil ya dokter ya. Jadi Yes, udah nggak betul. perlu khawatir. Baik. 110 buat Mbak Novita. Asik dapat bonus 10. Dokter Sandi Prasetyo SPOG, dokter spesialis objek RSI Brawijaya Antasari dan RSI Abina Medika Bintaro. Terima kasih banyak Dokter Sandi atas waktunya. Terima kasih sudah mau diganggu di hari liburnya dokter ya. Jaga kesehatan selalu dokter. Sama-sama Mbak Novita, sehat-sehat ya Moms, dimanapun berada sehat-sehat. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi dokter. Bye, see you. Bye. Terima kasih juga untuk mom semuanya yang sudah menyaksikan live Instagram hari ini. Besok kita kembali lagi, kita akan membahas juga tentunya seputar kesehatan. Nah, pastikan sudah follow Instagram Mother and Baby Indonesia dan lihat lagi nanti akan ada besok, akan ada live Instagram apa besok. Saya Novita Angel, Editor Chief Mother and Baby Indonesia, mengucapkan terima kasih dan tentunya juga kembali mengingatkan para moms untuk tetap di rumah, ya, jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, dan tentunya sehat-sehat selalu ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Mom.